Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Lekai, NIM 2020-10-002. Saya akan menjawab pertanyaan yang terkait jelaskan jenis-jenis investasi disertai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada tabungan. Tabungan investasi ini merupakan bentuk sejumlah dana yang Anda lakukan di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Kelebihannya yaitu dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki risiko yang besar. Tabungan juga akan memberikan sejumlah pendapatan bunga. Ada kekurangannya, bunga yang diberikan bank cukup kecil. Biasanya orang yang cenderung mudah mengambil uang dalam tabungan sehingga jumlah akan berkurang. Yang kedua itu ada deposito. Deposito merupakan bentuk simpanan yang terikat oleh waktu tertentu yang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Kelebihannya yaitu risiko yang dikandung deposito terbilang sangat rendah. Bunga yang diterapkan bank juga akan lebih tinggi dibandingkan produk tabungan biasa. Kekurangannya, pencarian dana deposito yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo akan dikenakan jumlah biaya penalti yang terbilang cukup besar. Yang ketiga ada reksadana. Salah satu sarana untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif. Dana tersebut nantinya dikelola seorang manajer investasi atau sebuah perusahaan investasi. Kelebihannya yaitu Anda tidak perlu repot-repot untuk mengelola dana investasi Anda, sebab hal ini akan dilakukan oleh seorang manajer yang profesional. Kekurangannya, Anda akan sedikit kurang puas dan maksimal dalam investasi ini, sebab segala sesuatu dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang didapatkan sebagai surat bukti atas pemberian sejumlah dana pada perusahaan swasta ataupun perusahaan negara yang membutuhkan jumlah. Kelebihannya yaitu obligasi memberikan besar bunga yang lebih besar daripada besar bunga dari saham tersebut. Kekurangannya, jangka waktu investasi ini terbilang sangat panjang, minimal 5 tahun, sehingga akan menjadi sebuah masalah jika sewaktu-waktu Anda ingin mencairkan dana sebelum dana jangka waktu yang telah disepakati. Yang kelima ada saham, yaitu saham merupakan bukti kepemilikan Anda di dalam sebuah perusahaan, di mana Anda ikut serta menanamkan sejumlah modal di dalamnya. Kelebihannya yaitu Anda bisa saja mendapatkan sejumlah keuntungan yang besar atas kepemilikan saham, terutama jika harga saham perusahaan yang Anda miliki mengalami kenaikan yang signifikan. Kekurangannya, saham juga memiliki risiko yang besar sehingga Anda bisa saja mengalami kerugian yang besar jika sewaktu-waktu harga saham tersebut turun di pasaran. Yang keenam itu ada emas. Sarana investasi yang banyak digunakan masyarakat luas. Bahkan sejak zaman dulu, emas telah dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko rendah dan juga tahan terhadap inflasi. Ada kelebihannya, yakni emas merupakan bentuk aset yang mudah dijual jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan sejumlah dana dalam keadaan darurat. Kekurangannya, emas memiliki risiko yang tinggi untuk hilang atau dicuri orang, sebab menyimpannya di rumah juga sangat berisiko tinggi, membuat Anda mengalami sejumlah kerugian jika sewaktu terjadi tindak pencurian. Yang terakhir yaitu ada properti. Properti ini bentuknya investasi lain yang terbilang selalu mengalami kenaikan harga dan stabil dalam waktu yang panjang. Harga rumah selalu mengalami peningkatan dan bahkan sangat jarang mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan banyak orang ingin menginvestasi uang mereka ke dalam bentuk properti. Kelebihannya,
Risiko penurunan harga sangat rendah, bahkan sangat jarang terjadi. Rumah memiliki risiko yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai investasi, bahkan investasi ini menjamin kenaikan harga yang stabil setiap tahunnya, sehingga cukup tahan menghadapi inflasi. Ada kekurangannya, yaitu Anda akan membutuhkan sejumlah biaya perawatan untuk investasi properti yang Anda miliki. Anda bisa saja mengalami kesulitan ketika Anda menjualnya, terlebih sewaktu-waktu Anda membutuhkan sejumlah dana dalam waktu singkat atau darurat. Demikian, itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.